dan juga kenikmatan bagi kita semua, sehingga senang sekali pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita semua dalam majelis ini sebagai langkah untuk mengisi kemerdekaan. Allah memudahkan langkah kita untuk bersama-sama menggali ilmu, mendapatkan keberkahan melalui petunjuknya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman pada surat Al-Kahfi ayat 13 bahwasanya kami ceritakan kepada Muhammad kisah mereka yang sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Ayat ini memberikan isyarat akan karakter pemuda dalam Al-Quran, yaitu mereka yang memiliki keimanan yang kokoh. Nah, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai bagaimana menjadi seorang pemuda yang sangat bersemangat, bagaimana menjadi seorang pemuda yang mengikuti perkembangan zaman, yang open-minded. Seperti apa sih semangat yang harus dimiliki pemuda saat ini, dan bagaimana kita mengenali potensi diri dari masing-masing diri kita. Mari kita sama-sama menyimak kajian yang akan disampaikan oleh pemateri kita yang pertama, yaitu Mbak Ika Puspitasari. Mbak Ika Puspitasari adalah seorang talent mapping yang sangat cocok sekali untuk tema kali ini, bahwa menggali bagaimana kita harus menggali potensi kita sebagai seorang pemuda yang lebih bermanfaat. Terlebih kita akan memperingati hari kemerdekaan, gitu ya teman-teman. Masih semangat ya? Langsung saja kita sambut Mbak Ika Puspitasari. Kami persilakan. Sebelum Mbak Ika menyampaikan, nanti akan ada waktu 45 menit juga untuk 20 menit materi dari Mbak Ika. Kemudian 25 menit kita akan adakan sharing session bersama teman-teman di sini, biar supaya ada kedepan dan teman-teman di sini bisa lebih dalam belajar kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama, mari kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan banyak sekali nikmat kepada kita semuanya, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat. Sehat semua kayaknya di sini ya. Alhamdulillah. Salam dan salam tidak lupa senantiasa kita dengarkan, kita lantunkan untuk baginda dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan pemegang risalahnya. Dan semoga kita semuanya yang ada di majelis ini mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bahagia sekali pada siang hari ini saya bisa bersilaturahim di masjid yang luar biasa megahnya, Masjid Al-Falah, Sukoharjo, Kajaran, Magelang. Saya baru kali ini sampai di daerah sini.
Sukoharjo itu Temanggung ke sana, Temanggung ke arah barat. Ternyata di Magelang ada Sukoharjo, dan kayaknya ada desa Temanggung di sini. Ada ya? Ya, desa Temanggung. Soal luar biasa, bumi Allah begitu luasnya. Ini yang hadir di tempat ini, teman-teman tempat tinggalnya sekitar sini semua. Iya ya, daerah sini, Bapak ini. Iya, dari sini. Yang paling jauh apa namanya yang hadir? Mana? Secang, Masya Allah. Yang dari Secang. Ada yang lebih jauh dari Secang ada nggak? Ada nggak? Nggak ada ya. Ya, saya yang paling jauh berarti ya, kita lihat dari Temanggung. Baik teman-teman semuanya, mohon izin perkenalkan diri, nama saya Iman Sudarani. Saya asli Bandung, Jakarta. Kemudian alhamdulillah bisa diperkenankan Allah merantau ke Temanggung. Dan sekarang pekerjaannya aktivitasnya banyak di Magelang. Sehingga salah satunya alhamdulillah diberikan kesempatan bersilaturahmi di tempat yang luar biasa ini. Dan siang hari ini saya diberikan amanah panitia untuk menyampaikan materi tentang bagaimana kita ini sebagai seorang pemuda bisa bersemangat, bisa berkarya, mengisi kemerdekaan itu dengan apa? Dengan potensi yang kita miliki. Ini rata-rata masih sekolah, masih SMP, SMA, kuliah. Yang SMP coba ada kan? Oh, banyak SMP ya. Oke ya. Pas jangan mas, jangan kelihatan mukanya ya, kelihatan muka dulu. Nah, yang SMA atau SMK atau MA? Oke, ini juga. Yang kuliah, yang masih kuliah? Yang sudah bekerja? Oh. Yang pengangguran? Nggak usah. Baik. Teman-teman, kenapa kita harus mengenali diri? Di sini saya ditulis sebagai praktisi dalam ini. Jadi di samping pekerjaan saya di dunia kerelawanan, saya juga belajar bagaimana mengenali diri dengan mengenali bakat kita, mengenali apa kelebihan dan apa kekurangan yang kita miliki. Karena ini masih pengajian dulu ya sebenarnya. Maka saya akan mengutip satu ayat Al-Quran surah Al-Isra ayat 84. Allah SWT berfirman, "Qul kullu ya'malu 'ala syakilatihi, farabbukum a'lamu anda sabila." Katakanlah sesungguhnya setiap orang yang kamu itu beramal sesuai dengan kecenderungannya, pembawaannya. Di sini ada tafsir yang mengatakan sesuai dengan bakatnya. Farabbukum a'lamu liman huwa ahda sabila. Maka Tuhanmu yang lebih mengetahui, yang paling mengetahui jalan mana yang paling benar. Artinya apa? Artinya sesungguhnya Allah itu sudah memberikan rambu-rambu kepada kita bahwa setiap orang itu beramal sesuai dengan pembawaannya, sesuai dengan kelebihannya, sesuai dengan bakat dan potensinya. Artinya setiap orang di antara kita ini pasti sama Allah dikasih kelebihan, termasuk mungkin kelebihan berat badan. Enggak ya? Ini susahnya kalau pakai masker tuh gitu ya. Jadi senyum-senyum itu nggak kelihatan. Ini lagi pada senyum, apa cemberut gitu. Sehingga teman-teman kalau yang masih sekolah, yang SMP, besok mau melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya insya Allah. Yang sudah SMA, SMK atau MA, ini sekolahnya ada bermacam-macam atau hanya satu sekolah masing-masing? Ada macam-macam SMA-nya yang setara SMA. Macam-macam ya? Ada SMA, ada SMK. Otomatis ketika kita mau masuk ke sebuah sekolah, yang SMP mau masuk ke SMK atau SMK, pilih. Aku tuh paling cocok di SMA atau SMK. Pernah sampai di fase kebingungan ya, aku sebenarnya cocoknya SMA atau SMK. Akhirnya SMA saja. Lah SMA-nya mau jurusan apa? IPA atau IPS atau bahasa? Kalau yang kejuruan yang SMK
golek yang paling cerak wae kan, yang paling dekat misalnya. Atau teman-teman banyak yang pilih mana, ya harus aku pilih mana. Padahal sebenarnya Allah ya memerintahkan kepada kita untuk beramal itu sesuai dengan kelebihan kita. Jadi kalau kita mau pilih sekolah mana yang tepat, mau pilih kuliah mana yang tepat, mau pilih pekerjaan apa yang paling tepat, itu kita harus pertama kali adalah mengenali diri kita dulu. Sehingga kita bisa menemukan ya tempat sekolah atau pekerjaan yang pas menurut kita dan pas menurut Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini penting teman-teman? Karena kalau kita sekolah, kita bekerja tidak sesuai dengan potensi yang kita miliki dan tidak sesuai dengan apa yang Allah berikan potensi itu kepada kita, maka bisa jadi kita tidak akan bisa menikmati itu. Bekerja ya yang penting makan oleh bayar, gitu. Sekolah loh yang penting absen, nggak bolos. Paham enggak? Ya udah. Kamu sering nggak sekolah? Ya enggak. Ya pokoknya yang lain sekolah di sekolah. Itu bisa jadi menjadi tanda bahwa apa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Tapi kalau sudah sama apa yang Allah berikan kepada kita, maka insya Allah dengan izin Allah kita akan bisa membuat satu prestasi yang luar biasa. Kalau kita berbicara muda, dulu di zaman Rasulullah ada Ali bin Abi Thalib. Dia termasuk sahabat yang paling muda ketika masuk Islam. Ya, ketika umurnya belum genap 10 tahun kalau nggak salah ya, Ali bin Abi Thalib itu ketika memeluk Islam ketika itu. Tapi dia sudah bisa memutuskan, aku mau ikut Rasulullah. Ya kalau sekarang masih anak SD lagi, anak SD dia sudah bisa memilih, memutuskan. Aku meyakini agama yang mana, aku memilih Tuhan yang mana. Itu dia sudah bisa memilih. Nah anak-anak sekarang teman-teman semuanya, ya. Kalau kita mau meneladani bagaimana pemuda zaman dulu, maka salah satunya adalah bagaimana agar kita meneladani apa yang dulu mereka miliki. Salah satunya adalah pengenalan diri dengan baik. Siapa di depan saya ini yang sudah tahu betul aku tuh punya kelebihan apa, punya kekurangan apa? Angkat tangan. Ada nggak? Yang sudah yakin, wah aku tuh punya kelebihan ini, aku punya kekurangan ini. Ada? Atau sampai umur ini masih bingung, aku tuh sebenarnya bisa ada apa, aku yang nggak bisa apa? Ya, ya kemarin beberapa waktu yang lalu saya kesini di sekolah itu kelas 10. Kelas 10 itu berarti kelas 1 ya, kelas 1 SMA. SMK kayak itu kemarin saya ngisi di sekolah itu. Saya tanya, Mas, Mbak, kamu masuk sekolah itu kenapa? Pertimbangannya apa? Kamu masuk sekolah sini jurusan ini? Jawabannya unik-unik. Ya nggak tahu. Disuruh bapak. Ya ini saya penting kan, disuruh bapak itu niatnya dihargai, bagus. Ada lagi alasannya, ini yang apa sekolah paling dekat Mbak. Yang lain lagi yang nggak tahu, pokoknya ada di situ Mbak. Ada yang ikut-ikutan di situ. Sedangkan ketika ditanya kamu di sini mau belajar apa, nggak tahu. Kalau kita kembali melihat bagaimana tadi sahabat Ali bin Abi Thalib sejak kecil gitu, dia sudah menyadari potensi yang dia miliki. Dia memiliki kemampuan kecerdasan yang lebih dibandingkan yang lain. Ali bin Abi Thalib itu cerdas, sehingga dengan kesadaran itu Ali ini kemudian mepeti Rasulullah terus, sehingga dia bisa belajar banyak dari Rasulullah SAW. Teman-teman di sini, ketika sekarang sudah mulai menyadari, oh aku tuh sukanya menolong orang, aku sukanya bantu orang, aku sukanya mendahulukan orang lain, maka sering-seringlah melakukan aktivitas itu. Siapa tahu nanti teman-teman akan bisa memunculkan ya satu prestasi, satu produk yang bisa menyaingi kita
seramung, suka bertemu orang baru, suka berkumpul dengan banyak orang, suka kenal banyak orang, suka jalan-jalan gitu. Maka kemudian lakukan itu sering, sehingga apa? Sehingga teman-teman nanti akan menemukan ketika aku kumpul bareng teman-teman, aku senang dolan gitu, senang bertemu orang-orang baru. Maka bagaimana agar itu bisa memberikan manfaat kepada orang lain? Nah, kita ingat sebuah hadis ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi anak-anak muda ini, yang sekarang ini saya melihat ada dua kutub anak muda yang jauh berbeda. Yang satu sisi ada anak muda yang dia hanya sempat memikirkan diri sendiri. Dia tidak peduli dengan orang lain. Apalagi kalau sudah bawa HP, kan? Sudah bawa HP, main game, gitu kan. Panggil-panggil temennya, ya nggak nyaut, kan? Yang panggil orang tuanya, ya apalagi gitu. Tapi di satu sisi saya melihat ada sekelompok anak muda yang justru dia menunjukkan kepedulian yang luar biasa kepada orang-orang di sekitarnya, sehingga muncul produk-produk yang luar biasa dari anak muda. Termasuk tadi ada satu platform penghimpunan dana ya, yang sangat luar biasa dari anak muda. Itu menunjukkan teman-teman orang-orang yang sesungguhnya bisa mengenali diri dengan baik sejak awal. Ini mumpung masih SMP, mumpung masih SMA, segera cari tahu dirinya itu punya potensi apa, Allah masih kita potensi apa gitu. Sehingga apa? Sehingga teman-teman bisa membuat satu prestasi yang luar biasa yang bermanfaat untuk orang lain. Ini kalau sebentar lagi lebih kemerdekaan gitu ya. Kalau tadi sudah dengan sahabat banyak yang masih muda, kemudian mereka memiliki prestasi yang luar biasa. Kalau kita tarik ke Indonesia, waktu itu yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia siapa? Anak-anak muda, golongan muda saat itu. Ini besok Selasa tanggal 17 bulan apa? 17 Agustus. Kita diingatkan seperti apa perjuangan bangsa Indonesia untuk memerdekakan negara ini. Nah, bagaimana dengan anak muda sekarang? Hubungannya apa dengan kita harus mengenali diri dengan mengisi kemerdekaan? Teman-teman semuanya, bangsa kita ini, negara ini membutuhkan anak-anak muda yang hebat. Kenapa begitu? Karena saya yakin teman-teman sudah mendengar ya, di tahun 2045 nanti, teman-teman umur berapa itu kira-kira? Berapa? 49. Masih muda ya. 2045 nanti Indonesia ini diprediksi akan memiliki bonus demografi yang besar. Artinya bagaimana? Di tahun 2045 orang-orang usia produktif di Indonesia ini akan menduduki jumlah yang paling banyak. Jadi jumlah usia produktif, usia remaja sampai kemudian usia pemuda itu paling banyak jumlahnya dibandingkan lansia dan anak kecil. Itu kemungkinannya bisa dua. Satu, Indonesia ini akan menjadi negara yang hebat karena punya anak muda banyak. Nah, itu kalau anak mudanya hebat. Tapi kalau anak mudanya gak hebat gimana? Ya bangsa ini akan jadi bangsa yang tidak hebat. Kemungkinan yang kedua tadi, ketika anak muda ini tidak sadar bahwa nasib bangsa ini ada di tangan para pemudanya, maka yang terjadi apa? Yang bangsa ini justru akan mengalami kemunduran yang sangat mundur ketika 2045. Saya menyebutnya bencana demografi. Ini akan menjadi bonus demografi atau akan menjadi bencana demografi.
Yang kedua kemudian mengasah pengetahuan dan skillnya dan keterampilannya. Ini konon kabarnya ya, konon kabarnya. Pegawai-pegawai karyawan-karyawan di Indonesia ini dia gajinya lebih rendah daripada tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Kenapa bisa begitu? Karena apa? Karena etos kerjanya, skillnya orang-orang Indonesia ini lebih rendah daripada tenaga kerja asing yang diimpor ke Indonesia. Ini kan sangat miris ya, teman-teman. Masa kita di negara kita sendiri ya justru dibayar lebih rendah daripada tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Makanya menjadi satu kebutuhan bangsa ini dan kebutuhan kita. Kita kan nggak mau ya kita jadi besok jadi buruh bawahan gitu ya, jadi tenaga karyawan yang ada di level paling bawah, sedangkan atasan-atasan kita orang asing. Kita nggak mau. Maka dari itu para pemuda, teman-teman yang masih SMP, masih SMA, ini belum terlambat dan ini sudah saatnya. Kita menyadari bahwa kita ini butuh mengenali diri sehingga kita tahu sisi mana yang akan kita tambah pengetahuannya, sisi mana yang akan kita tambah keterampilannya. Dan ada satu hal yang tidak kalah penting selain pengetahuan dan keterampilan adalah attitude atau sikap, bagaimana akhlak kita. Makanya kemudian majelis-majelis ilmu semacam ini, majelis seperti ini, sudah saatnya juga kemudian sering kita hadiri, sering kita adakan. Dalam sebuah hadis Rasulullah juga menyebutkan bahwa di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan kelak di padang mahsyar adalah pemuda yang sibuk beribadah. Ya. Artinya apa? Pemuda di sini Rasulullah jelas-jelas menyebutkan pemuda, bukan orang tua yang sibuk beribadah, bukan, tapi anak muda. Pemuda yang sibuk beribadah, pemuda yang sibuk sering ke masjid, memakmurkan masjid. Ini adalah orang yang dijanjikan sama Allah salah satu golongan yang mendapatkan naungan kelak di padang mahsyar ketika tidak ada lagi naungan yang lain. Mau nggak teman-teman dapat naungan di padang mahsyar? Kalau mau, ayo bersemangat beribadah, belajar agama, makmurkan masjid. Ini masjidnya ini udah luar biasa nih, gede banget, bagus pula ya, nyaman banget buat bertinggal. Akan menjadi luar biasa ketika masjid ini kemudian menjadi awal ya, dari apa? Dari kesejahteraan masyarakat. Dari kemudian pemuda-pemuda ini menjadi produktif semuanya, menjadi pusat pendidikan para pemuda, menjadi pusat pelatihan para pemuda. Itu luar biasa di sini. Setelah itu teman-teman, setelah tadi ya mengenali diri, potensi, kelemahan, kelebihan, kemudian tambah skill, tambah knowledge, tambah pengetahuan, keterampilan, akhlaknya diperbaiki gitu ya. Jadi anak muda ini harus penuh inisiatif, penuh tanggung jawab, penuh kejujuran, dan punya integritas. Setelah itu apa teman-teman? Setelah itu adalah berkomunitas atau berjamaah. Allah menciptakan manusia itu pasti punya kelebihan, pasti punya kelemahan. Tidak ada manusia yang sempurna, itu sudah begitu fitrahnya. Jadi kalau kita ini mau isinya bagus semua, isinya kelebihan semua, nggak mungkin. Kita ini isinya cuma kekurangan semua juga nggak mungkin teman-teman. Jadi nggak ada yang anak muda yang minder, itu nggak boleh. Karena apa? Karena Allah pasti memberikan kelebihan kepada kita. Tapi juga Allah pasti memberikan kelemahan. Sebagus-bagusnya kita, sebaik-baiknya kita itu pasti punya kelemahan, dan itu tidak bisa dihilangkan. Bisanya disiasati. Menyiasatinya gimana? Salah satunya adalah dengan berjamaah, berkomunitas, berorganisasi, berkelompok. Agar apa? Agar satu sama lain ini bisa saling menyiasati kekurangannya dengan kelebihan yang dia miliki. Si A orangnya teliti, tapi sakit telitinya sendiri nggak berani mengambil resiko. Si B ini biasa berusung, tapi dia berani mengambil resiko. Akhirnya berkomunitas, berjamaah, berorganisasi. Akhirnya apa? Akhirnya terjadilah satu organisasi yang dinamis, yang bergerak gitu. Ketika ini yang masih biasa busuk ini kemudian mau main tabur aja gitu ya, berkegiatan. Yang
agar ada yang memimpin, yang mengendalikan, dan nanti ketika pemimpinnya salah, ada yang ingetin. Nah ini selanjutnya ya, rumus berikutnya. Kita anak muda ini, apalagi anak muda itu seringnya masih labil ya, masih labil. Tapi labilnya anak muda itu harusnya cepat sembuhnya ya, kalau terluka. Ya, dan kalau sekarang anak muda kalau terluka gimana? Sembuhnya lama gitu, baper gitu. Bapernya itu lama, baper itu lama banget sembuhnya lagi. Ini sebuah keanehan. Anak muda itu ya, kalau jatuh dia terluka gitu kan, sembuhnya lebih cepat ya daripada orang tua ya. Dan kalau sekarang kebalik, anak-anak muda kalau terluka justru susah sembuhnya. Ini repot. Nah kita kembalikan, anak muda itu nggak begitu. Anak muda itu nggak gampang baper. Begitu dia jatuh, dia terluka, gitu ya, segera sembuhkan luka itu, kemudian bangkit lagi. Kalau kita berlama-lama dengan satu kegagalan kita, kalau kita berlama-lama dengan satu permasalahan kita, maka kita ini nggak naik-naik kelas. Ya ibarat kata kita kerjain ujian, gitu ya, ujian, kerjain itu situ. Ini nggak selesai ujiannya. Selesai dikoreksi, ternyata salah. Selesai dikoreksi salah lagi. Karena apa? Karena kita nggak move on. Gitu. Karena kita nggak mengubah jawaban kita sama terus gitu ya. Ini nggak lulus. Jadi harapannya anak-anak muda tidak seperti itu. Nah inilah pentingnya teman semuanya. Waktu saya harus sudah habis ya. Saya itu problem dari mana gitu. Nah di yang pertama ini nanti kita sambung dengan tanya jawab. Beberapa poin yang saya garis bawahi. Yang pertama, bahwa anak muda sekarang jangan sampai nggak tahu dirinya itu siapa. Dia harus tahu apa kekurangannya, apa kelebihannya, apa potensi yang Allah berikan, potensi dari pikiran, jasadiah sama ruhiyahnya, jiwanya gitu apa. Itu diidentifikasi dulu yang pertama. Yang kedua adalah setelah tahu, tambah pengetahuan, tambah knowledge, tambah skill, tambah keterampilan. Gitu ya. Ketahui kelebihan potensi kita, tambah pengetahuan. Tambah pengetahuan ini bisa macam-macam ya. Dengan sekolah, dengan baca, dengan ikut kajian-kajian. Yang ketiga asas skillnya, asas keterampilannya. Bisa ikut kursus, bisa magang, bisa ikut siapa. Sekarang kan sekolah masih daring kan? Masih ya, masih online ya. Nah ini kan banyak waktu nganggurnya. Ya. Kalau kalian memiliki satu kesukaan gitu, wah aku suka nyablon misalnya mas-mas ya. Ya sudah magang, nembung gitu, kita tukang sablon. Pak, aku tak magang nyablon, boleh apa enggak? Itu salah satu cara menambah skill. Yang suka bengkel, datanglah ke orang yang punya bengkel. Pak, aku mau magang boleh enggak? Magang itu jadi salah satu cara kita untuk menambah skill. Yang suka desain, pakai HP dan seterusnya. Ya belajar pada orang yang bisa desain. Pak, bapak diajari, mas, bapak diajari. Yang bapak juga gitu, yang suka masak. Wah, asal nih, asal dulu seperti itu. Kalau memungkinkan, datang ke warung makan atau tempat siapa gitu ya. Saya tak ikut bantuin masak. Itu salah satu cara untuk mengasah skill kita. Yang keempat, bagaimana agar kita memperbaiki attitude kita, memperbaiki sikap kita, memperbaiki akhlak kita. Kita mulai dari akhlak kepada orang tua, tetangga dan sebagainya. Yang terakhir adalah dengan kita berjamaah, kita bersama-sama berorganisasi. Di sini sudah ada Pancasila belum? Sudah ada Pancasila belum di sini? Nah, belum? Ada kan namanya masjid itu? Itu menjadi salah satu sarana kita untuk berjamaah memakmurkan masjid dan juga mengasah pengetahuan, menambah pengetahuan dan mengasah skill kita.
biasa sekali ilmu yang diberikan. Yang harus digarisbawahi sudah disampaikan oleh Mbak Ika bahwa sebagai pemuda untuk bagaimana caranya kita menggali potensi yang ada dalam diri kita masing-masing. Salah satunya adalah kita harus mengetahui apa itu potensi yang ada dalam diri kita, apa itu kekurangan dan kelebihan yang ada dalam diri kita. Kemudian kita harus menambah skill atau menambah pengetahuan. Yang selanjutnya adalah kita harus memperbaiki perilaku, dimulai dari perilaku kepada orang tua dan tetangga dan teman-teman. Selanjutnya kita dianjurkan untuk berjamaah atau mengikuti organisasi-organisasi yang tentunya harus bersifat positif. Begitu teman-teman, setelah ini adalah sesi sharing atau tanya jawab. Jadi teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaannya atau mungkin ada sesuatu yang perlu dibahas sama-sama kita belajar dengan Mbak Ika, ini waktunya yang sangat tepat. Mumpung Mbak Ika ada di sini, kemudian mumpung ada praktisi talent mapping. Saya dulu kepengen sekali sebenarnya Mbak pergi ke talent mapping atau menanyakan bagaimana cara memasang potensi seperti itu. Tapi karena pendidikan atau latar belakang orang tua saya itu kan berbeda dengan orang tua zaman sekarang gitu. Jadi untuk waktu seperti ini atau kesempatan seperti ini jarang sekali dulu di sewaktu saya SMP gitu. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin sharing dengan Mbak Ika atau ada yang tanya jawab yang perlu disampaikan begitu? Ya, angkat tangan nggak apa-apa, nanti oh ya. Boleh maju ke sini Pak, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Diana. Saya ingin bertanya. Nah, tadi kan sudah disebutkan ya bahwa setiap dari kita itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Saya ingin untuk kekurangan kita ya. Tadi sudah disebutkan bahwa salah satu untuk menyiasati kekurangan kita adalah dengan berkumpul atau berorganisasi. Yang ingin saya tanyakan, apakah sebenarnya kekuatan dari berjamaah atau berkelompok, dan kenapa hal tersebut menjadi suatu hal yang penting atau utama terlebih pada waktu kita muda? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Zara pertanyaannya. Kenapa penting kita berorganisasi berjamaah, apalagi selaku muda ya? Teman-teman semuanya, ketika kita berorganisasi, ketika kita berjamaah, berkomunitas, kita akan yang pertama ya, bertemu dengan banyak orang, dengan banyak karakter, dengan banyak sifat, dengan banyak model. Apa untungnya kita bisa berinteraksi dengan banyak orang? Untungnya ya, itu ibarat seperti sekarang ya, masa pandemi ini kan ada vaksin ya contohnya. Ada yang sudah vaksin? Sudah ya? Nah, vaksin itu kan dia diberikan ke tubuh kita agar antibodi di dalam tubuh kita itu mengenali, gitu ya, mengenali oh ada virus ini, sehingga dia bisa kemudian merespon dengan respon yang sesuai, gitu, dengan respon yang sesuai dan semakin lama semakin cepat. Teman-teman pernah nggak terkaget-kaget atau gagap ketika bertemu dengan orang model yang teman-teman belum pernah temui sebelumnya? Pernah nggak merasa wah dia orang kayak gini gitu? Pernah nggak? Pernah ya? Wah dia orang kayak gini.
Bedanya orang yang dia terbiasa berorganisasi ketika muda dengan yang tidak. Ketika berorganisasi dia akan ketemu banyak orang sehingga dia nggak kagetan, teman-teman. Orang yang berorganisasi itu nggak kagetan, nggak bingungan. Karena apa? Karena ketika dia berorganisasi dia sudah ketemu banyak orang dengan banyak karakter, dengan banyak sifat. Jadi nggak mudah dia bilang, wah dia orang gini. Jadi aku cuma akan batin, wah aku pengen tahu gimana begitu. Karena dia sudah sering berorganisasi, jadi nggak kagetan, nggak bingungan. Sehingga apa? Sehingga kita akan bisa merespon sifat, merespon karakter, merespon sifat orang itu dengan respon yang baik. Kalau kita ketemu orang karakternya buruk, yang pertama kali kita nggak pernah menghadapi dia sebelumnya, kita ini bisa jadi emosinya jadi nggak stabil gitu. Kita ikutan emosi. Maka biasanya orang yang dia sudah sering berorganisasi ketika muda, kecenderungannya dia akan lebih bijaksana ketika tua. Tapi apakah semua begitu? Ya belum tentu juga. Karena belum tentu orang berorganisasi itu dia dengan sadar belajar. Nah, seharusnya orang yang berorganisasi itu sadar, oh aku berorganisasi itu salah satu tujuanku adalah aku belajar mengenali banyak orang. Aku belajar mengenali karakter orang, sifat orang yang macam-macam. Sehingga dia akan bijak gitu. Dia tidak akan mudah menghakimi orang, dia tidak akan mudah tadi emosional gitu. Nah, dia sudah biasa, oh kayak gini tuh biasa. Dia nanti juga lama-lama nanti biasa saja gitu. Jadi orang suka berorganisasi itu biasanya dia cenderung dia lebih bijak, tidak emosional, tidak kagetan. Yang kedua, selain tadi ya, dia akan menjadi bijak dalam menghadapi karakter dan macam-macam orang gitu. Yang kedua, dia ini akan jadi orang yang rendah hati. Orang yang suka berorganisasi itu biasanya dia rendah hati. Kenapa? Karena selama berorganisasi biasanya orang akan sampai di satu titik di mana dia nggak bisa melakukan sesuatu yang itu bisa dilakukan oleh orang lain. Dia nggak bisa, kita nggak bisa, tapi orang lain berorganisasi itu bisa. Itu akan membuat seseorang menjadi rendah hati. Kalau dia sadar, oh ternyata aku bagian ini nggak bisa. Ada orang lain yang bisa. Dia nggak akan pernah sombong. Dia nggak akan menjadi orang yang sombong ketika dia berorganisasi. Karena dia tahu, oh ada orang lain yang bisa, sedangkan aku nggak bisa. Oh ada orang lain yang lebih bisa daripada aku. Oh ada orang lain yang bisa dan ABC gitu ya. Tapi kalau orang nggak pernah berorganisasi, dia sudah merasa dirinya paling bisa. Dia merasa dirinya nggak punya kekurangan. Dia merasa orang lain, orang lain nggak bisa ya pulang-pulang. Dia merasa, oh nah aku nggak bisa, orang lain pasti nggak bisa. Nah itu karena apa? Karena dia nggak pernah berinteraksi dengan orang, dia nggak pernah berorganisasi. Akhirnya dia lebih mudah terjebak pada kesombongan. Sebaliknya teman-teman, dengan berorganisasi kita akan menjadi orang yang tidak rendah diri. Ini kalau kita menyadari. Karena apa? Karena dalam berorganisasi itu kita pasti punya sesuatu yang kita berikan kepada organisasi itu. Artinya apa? Artinya itu membuat diri kita ini menyadari bahwa aku itu bisa sesuatu. Tapi kalau kita nggak pernah berorganisasi, kita nggak pernah tahu apa yang sebenarnya kita bisa. Ya kan? Kalau kita cuma di rumah sendiri, berapa sendiri, ya, kita nggak pernah tahu. Aku bisa jadi iso marah ngomong misalnya, kemudian sih jadi iso marah kita nggak akan pernah tahu. Kalau kita nggak berorganisasi, nggak nyoba. Gitu. Aku bisa nggak tahu misalnya, kamu tahu lupa. Kalau nggak ikut komunitas, saya ikut organisasi, dia nggak akan pernah nyobain aku tahu gitu. Akhirnya dia minder terus jadinya. Rasa ngomong aku bisa tahu. Ya itu. Jadi sangat banyak ya yang akan kita dapatkan ketika kita berorganisasi. Akan sangat banyak sekali. Apalagi kalau kita sadar dari awal. Nah, ada hadis ya, innama a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu akan diberikan imbalannya sama Allah itu sesuai dengan niatnya. Nah, kalau kita berorganisasi, kita sudah berniat, ya Allah aku mau ikut masuk masjid. Niatku untuk beribadah dan untuk menambah pengetahuan pengalaman. Maka insya Allah Allah akan memberikan pengetahuan dan pengalaman itu kepada kita. Tapi nek enggak gitu ya, kita nggak punya niat gitu,
Jangan salahkan nanti ketika kayak organisasi itu harus oke, terus kemudian ini kayak orang dewasa itu. Dan itu ya bisa saja seperti itu. Karena apa? Karena dia tidak meminta kepada Allah agar berorganisasi itu dijadikan jalan Allah kasih dia ilmu, kasih dia ketahuan, skill baru. Tapi insya Allah ketika kita berorganisasi itu niat kita minta sama Allah, ya Allah aku berorganisasi, niatku ingin bersosialisasi, niatku ingin bermanfaat untuk banyak orang, niatku ingin menambah pengetahuan, menambah keterampilan, maka insya Allah Allah akan memberikan itu kepada kita. Allah gitu saja. Begitu Mbak Zara, apakah jawabannya dari Mbak Ika sudah bisa diterima atau ada sharing lagi? Sudah. Oke, teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya kembali kepada Mbak Ika? Sambil menunggu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wicaksono dari Konstruksi Hasan. Ingin bertanya, akan tadi sebelum bertanya saya akan mengutarakan atau mengatakan kan jangan kalau dibandingkan pemuda Islam dulu zaman Rasulullah dan sekarang itu bedanya itu beda sama orang jauh sekali. Bahkan dikatakan Rasulullah khairul quruni sumalladziina yalinahum. Masa yang paling bagus adalah masaku, masa kenabian, kemudian masa sahabat sumalladziina yalinahum. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan man arada an taqaddum fa alaihi bi ulil mutaqaddimin wa man arada an ta'akhkhar fa alaihi bi kutubil mutaakhirin. Barang siapa yang ingin maju maka baginya wajib untuk membaca kitab-kitab dahulu, dan barang siapa yang ingin tertinggal ta'akhir maka yang dibaca hanya kutub-kutub atau kitab-kitab yang buku-buku yang akhir atau kontemporer. Pertanyaannya pengaruh yang menjadikan mereka itu sangat bersemangat, pemuda-pemuda zaman dulu itu bersemangat, sahabat Nabi dan ulama-ulama dahulu itu semangatnya luar biasa. Pertanyaan itu apa pengaruhnya sampai begitunya bersemangat, itu pengaruhnya apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Wicaksono ya. Ini kira-kira jawabannya begini, kira-kira ya. Dulu Ali bin Abi Thalib pernah diprotes ya dengan para sahabat. Ya Ali, kenapa zaman dulu, zaman Rasulullah ya, itu sahabat-sahabat itu kondisinya itu lebih baik gitu, dibandingkan zaman kehalifahan ketika Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali menjawab gimana? Karena dulu itu sahabat Nabi itu kayak aku gitu. Sedangkan sekarang sahabat-sahabat itu yang mendukung itu seperti kalian gitu. Jadi kalau menurut saya, kenapa semangat para sahabat itu jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan pemuda sekarang? Karena apa? Karena yang pertama Rabbini itu Rasulullah, gurunya itu Rasulullah.
bisa kan yang mengatakan berubah jadi luar ya hanya zaman itu saja tahu dengan lihat hanya bahkan orang-orang yang ketika itu datang saja. Tapi Rasulullah Muhammad SAW diberikan mukjizat Al-Quran yang kemudian sampai zaman di mana umatnya ini tidak melihat, tidak hidup bersama Rasulullah, tapi bisa menikmati mukjizatnya itu. Artinya, apakah semangat para sahabat itu bisa dimiliki oleh para pemuda sekarang? Bisa. Asalkan para pemuda sekarang memang menghidupkan Al-Quran dalam kehidupannya. Itu sebagai ganti sosok Rasulullah SAW. Kalau sekarang kita menjadi, wah seandainya aku hidup bersama Rasulullah gitu kan, apa akan semangat seperti sahabat dulu ya, nggak bisa begitu. Kita ditakdirkan untuk hidup di zaman sekarang. Tapi dulu ada hadis yang luar biasa. Kata Rasulullah begini, akan hidup suatu masa umatku yang lebih baik daripada umat Rasulullah saat itu. Sahabat bertanya, umat yang seperti apa? Rasulullah menjawab ketika itu, umat yang dia memegang teguh ajaranku, memegang teguh sunnah-sunnahku, walaupun dia tidak melihatku dan tidak hidup bersama kita Rasulullah. Dan sebenarnya memang ada segolongan pemuda ini. Ada dalam Al-Quran, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ada sebagian di antara kamu. Di situ Allah menyebutkan ada sebagian di antara kamu. Jadi tidak akan semuanya memang. Tidak akan semua pemuda itu akan berpegang teguh pada keimanan. Dia mau beramal karena memang tidak semuanya. Memang hanya sebagian dari kamu. Ya bahkan sebagian itu sedikit jadi yang mau memakmurkan masjid, yang mau mengkaji Al-Quran, yang akhirnya dia memiliki semangat seperti semangat para sahabat. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan gitu kan, di antara 100 unta ya, hampir tidak bisa ditemukan satu pun utara hilang. Utara hilang itu unta yang siap, dia siap diberikan beban. Dia unta yang kuat, dikasih beban bawaan itu dia jalan aja. Lebih banyak itu adalah unta sayur. Jadi kalau dikasih beban nggak kuat, mendelep gitu. Jadi memang di antara 100 unta ini susah nyari satu unta hilang. Artinya apa? Di antara 100 pemuda ini kalau kita mau samakan dengan unta ya, di antara 100 pemuda ini susah kita menemukan satu orang pemuda yang dia bisa menanggung beban umat. Nah, jadi apa yang membedakan? Saya kira tadi faktornya. Satu, dulu mereka hidup bersama Rasulullah langsung, energinya luar biasa. Ya, Rasulullah itu Al-Quran berjalan, Al-Quran hidup. Dalam seluruh kehidupan Rasulullah, di situ Al-Quran yang teraktualisasikan dalam sikap, dalam perbuatan, dalam tutur kata dan seterusnya. Maka sekarang kalau kita hidup bersama Rasulullah, salah satunya kita mengkaji Al-Quran. Akan luar biasa kalau masjid ini, ya, kalau kita nih masjid saya kira ini lulusan pesantren. Jadi ada kajian-kajian di masjid ini dihidupkan. Jadi apa? Jadi kita bisa menghidupkan Rasulullah itu benar-benar bersama dengan kita rasanya gitu. Dan ini pemuda-pemuda ini memiliki semangat yang sama, setidaknya ya nggak usah jauh-jauh gitu lah, nggak jauh-jauh amat ya dari semangat yang para sahabat dulu. Semoga begitu. Allah alam. Bijaksana sudah bisa menjawabnya baik ya. Mohon maaf sekali teman-teman karena waktu kita terbatas ya, mungkin masih ada beberapa pertanyaan yang mungkin disampaikan ke Ika. Semoga bisa bertemu lagi di lain kesempatan atau mungkin kalau di luar forum ini misalnya bisa bertanya ke Ika juga boleh kan ya Pak? Selanjutnya selamat kepada Mas Ika, selamat dan Mbak Zahra karena sudah bertanya dan panitia menyediakan merchandise pada Mbak Zahra dan Mas Ika Sono.
Mbak Zahra dan Mas Cacing. Untuk panitia mau merchandise-nya, Mbak Zahra maju ke sini nggak apa Mbak? Sama Mas Cacing ya. Monggo. Oke, boleh tepuk tangan teman-teman. Sekaligus penyerahan sertifikat dari panitia pelajaran bicara yang diserahkan oleh Mas Adi. Silakan. Terima kasih. Mbak Ika, terima kasih banyak atas perspektif yang sudah diberikan kepada kami semua. Sangat-sangat memberi kita pelajaran dan semoga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya akan ada sesi break. Teman-teman yang ingin ke toilet dipersilakan. Nanti kita mulai lagi pukul 3:05 gitu. Kalau misalnya nggak perlu ke toilet tetap di sini nggak apa-apa. Nanti